Halo? Halo, Mahendra? Bisa dengar suara saya nggak? Bisa, Bu. Bisa. Settingan Zoom-nya tadi. Oh my goodness. Ada kesalahan teknis. Maaf. Jadi si schedule-nya itu saya nggak contreng ininya, apa namanya, audionya itu nggak saya contreng bot. Jadi saya contrengnya cuma telepon. Jadi ketika kita pakai laptop, dia nggak mau. Baiklah. Oke, selamat datang kembali, Dava. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, mungkin langsung saja ya, acaranya nanti akan dipandu oleh Fania ya. Jadi silahkan kalau kalau ada yang mau dibantu sama Fania silakan. Terus bagi peserta juga kalau misalnya ada pertanyaan ketika pembicara lagi menyampaikan materinya mungkin bisa disampaikan juga ke Fania atau bisa lewat chat to everyone. Oke, silakan Fania. Terima kasih Bu Ai. Selamat siang Kak Dava, ketemu lagi. Silakan Pak, boleh dimulai penyampaian materinya. Oke. Kelihatan kali ya? Udah ya? Sudah Pak, sudah terlihat. Oh iya, oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi kita lanjut ke untuk pengantar statistik spasial. Mungkin saya akan satukan kali ya. Jadi sebenarnya sih untuk statistik spasial ini dari pengantar sampai ke implementasi di Geoda ini sudah saya rangkum menjadi satu untuk satu sesi ya. Jadi statistik spasial dan pengantar statistik. Jadi oke, ini referensi saya. Nah, untuk tahapan-tahapan dalam siang ini ada beberapa sistematika dalam penyampaian saya. Ada dari konsep analisis dulu, kemudian kemarin saya sudah jelaskan bahwa ada beberapa statistik yang dalam spasial. Nah, statistik itu terbagi dua, ada yang deskriptif dan inferensial. Nah, kita masuk ke statistik inferensial ini, di mana beberapa tahapan-tahapan itu yang kemarin saya bilang bahwa ada konsep-konsep di dalam analisis spasial itu yang lebih spesifik lagi. Nah, di sini ada 5 paparan yang tahapannya, ada sistematikanya. Yang pertama itu analisis regresi, konsep analisis regresi, dan bagan-bagan dari statistik atasnya sampai yang paling bawah. Kemudian tahapan analisis regresinya gimana, kemudian pengenalan awal untuk analisis regresi, kemudian analisis regresi bergandanya, kemudian terakhir itu adalah penerapan analisis regresi pada Geoda. Nah, ini seperti yang saya bilang kemarin, dalam metode-metode analisis statistik itu ada banyak metode.
salah satunya itu yaitu peramalan. Nah, peramalan ini cabang metode statistik yang kita tahu ada beberapa sub-sub bagiannya sendiri. Nah, itu diantaranya itu untuk yang kuantitatif dan kualitatif. Nah, ini salah satu bagian dari salah satu statistik inferensial ya. Jadi ini sudah kita masuk ke dalam yang lebih spesifik lagi, yaitu statistik inferensial. Nah, dalam metode peramalan ini merupakan subbagiannya itu ada banyak. Untuk di kuantitatifnya sendiri ada kausal dan time series. Nah, kausal sendiri itu untuk yang regresi itu lebih banyak masuk ke kausal. Di sini ada yang tadi saya jelaskan, ada regresi linear sederhana sama berganda. Yang terakhir itu adalah time series. Time series ini metode-metode untuk memprediksi suatu data untuk meramalkan dari beberapa data yang ada yang akan kita ramalkan di data yang akan tahun-tahun berikutnya atau pada waktu-waktu tertentu. Nah, ini yang akan kita lebih spesifik yaitu di regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Nah, tadi sudah saya jelaskan ada untuk metode peramalan itu ada kausal dan time series. Nah, time series itu bedanya dengan kausal itu yang paling utama itu adalah hubungan sebab akibat. Sedangkan di time series itu dia hanya pencocokan data antara data sebelumnya dengan data prediktor. Jadi untuk kausal, untuk regresi ini ada hubungan sebab akibat. Sedangkan untuk time series itu dia generating proses saja. Jadi antara input dan outputnya itu dia hanya berhubungan dengan mengeneralkan saja data yang sebelumnya dengan data prediktor, yang data yang akan diprediksi. Nah, kemudian ada beberapa regresi, analisis regresi dependen sama independen. Nah, sebelum kita tahu metode statistik ini ada beberapa yang regresi itu ada beberapa variabel yang teman-teman sudah pelajari juga atau yang belum pernah tahu, akan saya jelaskan bahwa variabel dalam regresi itu ada dua. Yang satu itu adalah dependen dan yang kedua adalah independen. Apa perbedaannya? Kalau dependen ini variabel ini keberadaannya dipengaruhi oleh variabel lainnya. Jadi variabel yang variabel satu akan mempengaruhi variabel yang lainnya, variabel terikatnya. Jadi ada variabel bebas dan variabel terikat. Nah, ini variabel ini akan saling berpengaruh. Nah, sedangkan untuk variabel independen itu sendiri, itu variabel bebas yang tidak dipengaruhi oleh variabel lainnya. Nah, ini notasi persamaan awal untuk regresi, yaitu Y sama dengan A plus BX. Nah, di mana untuk persamaan ini secara general untuk analisis regresi sederhana, di mana Y ini adalah yang tadi saya bilang itu adalah variabel yang akan diprediksi. Maksudnya akan diramalkan. Apakah hubungan antara variabel X ini akan mempengaruhi variabel Y? Nanti akan kita lebih jelasnya akan dicontoh nanti. Nah, dalam hal ini untuk konsepnya seperti yang dilihat, konsep analisis regresi itu sebenarnya ini adalah persamaan regresi dengan konsep analisis dengan metode least square. Nah, apa sih least square itu? Jadi dalam suatu data itu sendiri itu akan mensajikan beberapa inputan, misalkan jumlah pendapatan per bulan dalam jutaan rupiah seperti yang di gambar kanan ini, itu akan mempengaruhi jumlah konsumsi yang dikeluarkan. Ini variabel-variabel yang akan dihitung selisih antara Y sama Y aksennya dengan
pertimbangan antara dari satu titik dengan titik yang lain. Ini metode least square. Nah, tahapan-tahapan analisis regresi itu sebenarnya sangat gampang ya. Jadi ketika kita ada proses penelitian, kita akan merumuskan variabel bebasnya terlebih dahulu. Variabel bebasnya ini apa? Ini yang akan mempengaruhi variabel tidak bebasnya atau variabel y-nya tadi. Dengan kita akan merumuskan apa yang mempengaruhi variabel tidak bebasnya. Kemudian kita akan pengecekan asumsi, memenuhi asumsi model regresi. Nah, ini ada pengecekan beberapa asumsi, nanti akan saya jelaskan berikutnya. Kemudian penentuan garis regresi. Jadi penentuan garis regresi ini kita akan melihat apakah hubungan ini memenuhi syarat untuk dijadikan sebuah tahap analisis regresi. Jadi ketika ada faktor-faktor yang mempengaruhi, misalkan PDRB suatu daerah, apakah akan mempengaruhi jumlah pendapatan atau IPM di suatu daerah. Jadi hubungan-hubungan ini yang akan kita cari untuk pengecekan. Jadi salah satunya ini dengan regresi ini. Nah, penentuan ini, garis regresi ini kita akan mengetahui kalau garis regresinya ini berhubungan seperti apa gitu. Kemudian pengecekan keakuratan model, kemudian pengujian keberartiannya, kemudian persamaan model dengan model kausal. Nah, yang tadi saya jelaskan ada dua. Regresi itu ada regresi sederhana. Jadi regresi sederhana itu tadi yang Y sama dengan A plus BX, itu regresi sederhana. Itu variabel satunya terikat dengan satu variabel bebasnya. Sedangkan regresi berganda itu satu variabel terikat akan dipengaruhi oleh lebih dari satu variabel bebasnya. Sekali karena data-data yang ada di suatu daerah, data-data suatu daerah ini akan dilihat bagaimana pengaruh terhadap data-data sebagai prediktornya. Jadi ketika daerah-daerah lain yang menjadi variabel bebasnya ini seberapa pengaruh terhadap variabel terikatnya atau dependen itu sendiri. Nah, ini seperti yang tadi ada pengecekan juga, kemudian ada variabel prediktornya, bagaimana prediktor itu sendiri berhubungan dengan variabel y-nya tadi. Nah, ini tahapan-tahapan juga. Ini sebenarnya hanya beberapa formulasi. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, ini penentuan garis regresi. Nanti kita akan lihat ketika menggunakan geoda, kita akan langsung melihat apakah garis ini sudah memenuhi untuk garis regresi atau tidak dari data-data yang akan dimasukkan. Kemudian pengecekan akuratan modelnya itu R kuadrat. Nah, di sini yang paling spesial untuk R kuadrat ini yang harus diingat untuk lebih dalam lagi ya. Jadi untuk determinasi R ini untuk mengetahui seberapa besar variabel Y ini dapat diterangkan oleh variabel X. Jadi ketika misalkan PDRB itu adalah variabel terikatnya, variabel Y. Nah, variabel bebas yang lainnya itu seperti apa? Seperti IPM, kemudian pendapatan per kapitanya, indeks pembangunan manusia, kemudian pendapatan per kapita. Nah, ini yang akan mempengaruhi variabel terikatnya. Nah, seberapa besar variabel X ini akan mempengaruhi? Nah, ini ditunjukkan dengan koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini jika koefisien determinasi R kuadrat dengan semakin ketika dia mendekati 1, maka akan kecocokan atau
semakin baik data yang akan kita peroleh. Jadi variabel ini dalam rentang 0 sampai 1, ketika koefisien determinasi mendekati 1, maka dia akan data yang diperoleh itu semakin baik. Jadi besar pengaruh antara variabel X-nya ini akan mempengaruhi terhadap variabel Y-nya. Nah, yang tadi beberapa variabel uji-uji juga dalam persamaan regresi, ada uji F ini sebenarnya untuk pengujian secara statistik. Kalau kita ingin mencari secara manual ya. Jadi dalam geoda itu di sini sudah nanti akan keluar hasilnya sendiri. Jadi untuk menghitung uji F-nya ini uji F ini yang kita tahu itu adalah uji keberartian. Jadi suatu model perlu dilakukan untuk mengetahui signifikansi hubungan antara variabel X dengan variabel Y-nya. Nah, ketika F hitung ini nanti yang akan digoda akan dihasilkan itu kemudian kita akan pengecekan di F-tabel. F-tabel ini ada beberapa yang sudah ada di statistik, itu tabel-tabel F. Jadi ketika F hitungnya lebih kecil dari F-tabel, maka semua variabel bebas secara bersama-sama bukan merupakan variabel penjelas. Jadi signifikansinya ini tidak dapat menjelaskan bahwa variabel bebas ini merupakan tidak signifikan terhadap variabel Y-nya. Sedangkan untuk jika F hitungnya lebih besar dari F-tabel atau yang ada di tabel yang ada, maka semua variabel bebasnya secara bersama merupakan penjelas dan signifikan terhadap variabel terikat. Nah, kita akan menguji bahwa variabel hitung yang ada di geoda ini akan lebih besar dari F-tabel. Nanti akan kita lihat F hitungnya sendiri. Nah, ini analisis regresi sederhana untuk persamaan regresi. Ini T observasi ini sebenarnya untuk lebih banyak ke signifikansi T ya. Kalau yang teman-teman tahu, kalau signifikansi T itu lebih kecil dari data. Jadi ada kurva dari normal, yaitu di mana signifikansinya itu di bawah 5% atau 0,05. Ini nanti kita akan lihat dari T hitungnya itu akan dihasilkan dari geoda itu sendiri. Nanti akan kita lihat bahwa ketika T hitungnya ini lebih besar daripada T tabel, maka koefisien regresinya tidak signifikan. Ini untuk menguji signifikansinya saja. Ada beberapa pengujian kayak tadi uji F, uji keberartiannya, kemudian uji F tadi. Nah, sekarang ini untuk keberartiannya. Nah, untuk T hitungnya itu sendiri, jika T hitungnya kurang dari T tabel, T hitung ini yang akan dihasilkan oleh geoda. Jika kurang dari T tabel, maka koefisien regresinya signifikan. Seperti kalau yang tadi, ketika F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka dia akan signifikan menjelaskan hubungan antara X dan Y. Sedangkan untuk variabel untuk pengujian T hitungnya itu sendiri, ketika dia T hitung lebih kecil dari T tabel, maka koefisien regresinya signifikan. Jadi berbanding terbalik dengan uji F tadi ya. Nah, ini beberapa estimasi saja, bisa saya lewat sih. Nah, tadi sudah saya jelaskan beberapa uji-uji. Nah, ini kita masuk lebih kompleks lagi, itu analisis regresi berganda. Tadi yang kita bahas adalah analisis regresi sederhana. Nah, ini yang lebih kompleks lagi. Yang tadi di awal saya jelaskan bahwa persamaan regresi sederhana itu Y sama dengan A plus BX. Sedangkan yang di sini, ini beberapa variabel yang banyak. A itu konstanta, dan B1, X1, B2, X2 ini merupakan variabel yang akan mempengaruhi Y-nya itu sendiri. Jadi, variabel-variabel X-nya ini akan mempengaruhi variabel Y-nya. Nah, ini beberapa tipe-tipe. Jadi, ini yang kita harus ketahui ya, bahwa tipe ketika untuk pengujian awal, kita akan lihat scatter plot-nya yang
statistik awal. Jadi ketika data-data tersebut ada beberapa relationnya. Jadi antara variabel X-nya dan Y-nya ini apakah dia secara linear yang ditunjukkan di gambar kiri atas, ini linear positif, jadi atau hubungan antara X dan Y ini berbanding lurus. Jadi antara X dan Y ini berbanding lurus. Ketika variabel X-nya naik, maka variabel Y-nya juga akan naik. Nah, untuk yang linear relationship yang bagian bawah itu perbandingan linear terbalik. Jadi antara ketika X-nya semakin naik, maka variabel Y-nya ini akan semakin turun. Jadi ketika variabel X-nya naik satu tingkat, maka variabelnya ini akan mempengaruhi penurunan. Nah, begitu juga dengan yang kurva-kurva lainnya, ini ada eksponensial dan kurva yang seperti yang ditunjukkan di sebelah kanan ini data-data yang akan ditampilkan secara otomatis di geode. Nah, kemudian kita akan melihat seberapa strong relation antara X dan variabel X dan Y-nya itu sendiri, yang akan dilihat bahwa semakin dekat dengan garis tengahnya, kita akan lihat seberapa besar kekuatan relationship-nya ini dari titik-titik persebaran datanya. Ketika persebaran datanya dia semakin rapat, itu maka strong relationship-nya akan semakin tinggi. Begitu juga ketika data-data persebaran data antara hubungan X dan Y-nya ini semakin memencar, maka hubungan antara X dan Y-nya ini akan semakin lemah. Nah, ini yang ketika tipe-tipe hubungan antara X dan Y yang tidak memiliki hubungan, jadi datar saja. Ketika X-nya tidak naik, maka Y-nya juga akan stagnan seperti itu. Nah, ini beberapa uji-uji juga yang tadi saya jelaskan di awal. Ada beberapa untuk pengujian awal, asumsi-asumsi untuk linear regresi berganda. Nah, di salah satunya ini yaitu korelasi. Jadi variabel tadi itu kan kita sudah ketahui variabel bebas dan variabel terikat. Nah, variabel yang seharusnya terjadi korelasi ini sebaiknya tidak ada terjadi korelasi. Jadi variabel-variabel yang ada pada variabel bebas itu tidak terjadi hubungan antar satu. Jadi variabel X-nya ini tidak ada berhubungan sama sekali. Jadi itu yang membuat asumsi bahwa regresi linear ini baik dalam pengujiannya. Kemudian ada pengujian heterokedastisitas, ini untuk menguji tidak terjadi heterokedastisitasnya. Nah, ini untuk membuat plot nilai dugaan dibakukan. Jadi dengan asumsi bahwa jika ada pola yang jelas dari titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 ada sumbernya, maka tidak terjadi heterokedastisitasnya. Oke, kita lanjut. Ini beberapa masih asumsinya juga seperti yang tadi, normalitasnya juga. Nah, di sini mulai regresi yang baik itu terdistribusi secara normal. Jadi terdistribusinya normal secara normal itu kita akan lihat bahwa kurva itu akan membentuk kurva yang secara normal. Jadi nanti akan ditampilkan di geoda juga ya. Nah, kemudian yang di autokorelasi ini bagaimana model regresi dan jadi antara variabel satu dan variabel lainnya ini lebih banyak ke bagaimana hubungan antar regresi bebas variabel bebasnya. Jadi
model regresi yang bebas dari autokorelasi ini akan diuji lebih banyak diuji di time series atau berdasarkan waktu seperti bulanan dan tahunan. Jadi ini lebih banyak ke asumsi-asumsi untuk yang dipakai ke time series sih. Nah, ini kita lewat saja. Tadi sudah saya jelaskan juga ada beberapa pengujian-pengujian awal untuk variabel X dan Y-nya. Kemudian ada beberapa penentuan pemeriksaan awal ya untuk metode least square-nya, kemudian koefisien korelasinya, kemudian uji F tadi saya bilang, kemudian uji T, kemudian yang terakhir itu kita akan membuat pengecekan asumsinya, asumsi yang tadi saya jelaskan. Nah, ini sebagai gambaran awal ya. Jadi kalau teman-teman tadi hanya berkutat dengan bahwa Y plus A, Y sama dengan A plus BX, kemudian beberapa formula-formula lainnya. Jadi kita di sini akan lebih masuk lagi ke analisis multiple regresinya. Jadi seperti yang ditampilkan di tabel, ini ada beberapa tabel-tabel untuk penjualan tiket. Ini saya ambil sampel dari buku saja. Jadi dari minggu pertama sampai minggu 15 dia akan mencari tahu bagaimana hubungan penjualan dari tiket itu, apakah pengaruh dari iklan itu akan mempengaruhi penjualan tiketnya. Nah, ini yang saya ambil. Untuk X1-nya itu adalah harganya. Yang kedua, bagaimana cara salesnya itu mengiklankan. Jadi bagaimana iklan-iklan dan harga ini mempengaruhi penjualan tiketnya. Nah, ini secara sederhana saja seperti yang tadi saya jelaskan juga bahwa ketika kita masuk ke data regresinya itu sendiri, maka yang akan ditampilkan tabel seperti ini. Nanti juga di Geoda akan menghasilkan tabel seperti ini. Ada beberapa tabel-tabel. Nah, sini kita akan lihat bahwa seperti yang dilihat sales sama dengan 306 ini, sales ini merupakan variabel Y-nya. Ini variabel Y-nya yang akan dipengaruhi oleh variabel X1 yaitu harga tiketnya, kemudian yang X2-nya ini itu merupakan iklan dikasih, maksudnya iklan yang dijual untuk penjualan tiket itu sendiri. Jadi kita lihat bahwa ini merupakan koefisien standar yang seperti tadi saya jelaskan. Kemudian di sini ada beberapa regresi statistiknya yang seperti tadi saya jelaskan. R-square itu untuk melihat bahwa bagaimana hubungan antara X ini dengan variabel Y-nya, yaitu tadi yang di awal X1 ini harga dan X2 ini iklan, seberapa besar pengaruhnya terhadap penjualan tiket. Jadi di sini terlihat di kiri atas R-square-nya itu mendekati 1. Jadi hubungan antara X1 dan X2 terhadap penjualan tiket ini semakin itu menunjukkan signifikansi. Jadi ada hubungan yang erat antara penjualan dan iklan terhadap penjualan tiketnya. Jadi dilihat juga di sini ini standar beberapa yang harus, mungkin teman-teman hanya berkutat pada R-square-nya saja, jangan dilihat dulu yang lainnya. Nah, kita next. Nah, di sini penjelasannya bahwa ketika penjualan tiketnya, penjualan iklannya semakin naik, maka salesnya akan naik. Jadi presentasi koefisien 74,131 ini merupakan gambaran ketika iklannya naik sebesar 74,131 ini, maka akan menaikkan peningkatan penjualannya itu sendiri. Nah, di penjualannya itu sendiri dilihat bahwa ini akan menaikkan
tiket penjualan. Jadi maksud saya itu di sini ketika variabel X2-nya naik, maka tiket penjualannya juga akan naik. Seperti itu sih untuk regresi bergandanya. Jadi untuk yang variabel X1-nya ini kenapa minus? Karena ini berbanding terbalik. Jadi ketika harganya semakin turun, kita akan tahu bahwa penjualan tiket akan semakin naik. Itulah dinamakan dengan skala ekonomi ya. Jadi ketika harganya semakin turun, maka penjualan akan semakin naik. Nah, ini prediktif untuk beberapa hitungan saja. Jadi yang teman-teman harus tahu, pahami ini formulasinya dari ketika naik variabel X1, X2-nya itu seberapa pengaruh terhadap Y-nya. Itu yang teman-teman harus tahu lebih dalam. Ini ketika kita masukkan tabel tadi, maka kita akan mendapatkan berapa penjualannya tadi. Jadi sesuai dengan tabel yang ada. Nah, ini R-square yang tadi yang saya jelaskan. Ketika koefisien R-square-nya ini akan menjelaskan seberapa besar variasi antara variabel X dan Y-nya. Jadi signifikansinya ini lumayan besar, sekitar 52%. Ini kita lewatkan saja. Kemudian tadi juga adjust R kuadrat ini lebih banyak ke sampel size-nya sih. Jadi dalam hal ini teman-teman hanya fokuskan saja kepada R-square-nya saja untuk melihat bahwa signifikansi antara variabel X dan Y-nya saja. Nah, ini lebih lanjut lagi residual plot-nya. Oke, jadi untuk teman-teman tadi ada asumsi untuk pengujian F-test-nya. Jadi ketika F-test-nya ini kita uji, bagaimana hubungan antara variabel X dan Y-nya. Nah, ini kita akan menguji F-test statistiknya ketika ini ada dua hipotesis 0 dan 1. Ketika hipotesisnya tidak ada relationship, maka H0-nya ditolak. Kemudian H1-nya juga seperti itu, at least satu variabel yang mempengaruhi. Seperti tadi, yang dalam hal variabel tadi, variabel iklannya itu sangat mempengaruhi. Jadi, dalam hal ini hipotesis satunya diterima. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, ketika p-value-nya, ini F-nya ya, yang 6,53, itu merupakan F hitung. Jadi yang tadi saya jelaskan bahwa untuk menggambarkan hubungan antara variabel X dan Y-nya ini dilihat dari seberapa besar F hitungnya terhadap F tabel. Jadi ketika ininya lebih besar, maka seperti tadi yang saya jelaskan, ketika F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka signifikansi antara variabel X dan Y-nya ini semakin erat. Ini untuk secara signifikansi saja. Untuk penghitungan F hitungnya ini sebenarnya sudah dihitung dalam geoda ya. Jadi nanti kita tidak perlu sampai teman-teman menghitung secara detail. Ini sudah dihasilkan seperti tabel seperti ini. Nah, ini tadi untuk tes statistiknya juga. Ini ada T tadi juga. Jadi setelah F-testnya tadi, kita akan mengetes T-value-nya. Nah, T-value ini itu ada beberapa macam
ada beberapa kriteria tadi. Kalau F-testnya tadi lebih besar itu menunjukkan signifikansi, sedangkan kalau untuk F-testnya, T-testnya ini sendiri, T-value-nya ini berbanding terbalik. Jika T-value-nya ini menunjukkan lebih besar dari T hitung, maka dia akan menunjukkan signifikansi. Jadi terbalik dengan F-value tadi ya. Jadi ketika T hitungnya ini semakin kecil, maka dia akan menunjukkan signifikansinya. Nah, ini tadi untuk perhitungannya, teman-teman tidak perlu secara tahu perhitungannya bagaimana, tapi teman-teman harus tahu bahwa beberapa koefisien, berapa asumsi-asumsi atau asumsi-asumsi atau tes awal untuk menunjukkan signifikansi antara variabel-variabelnya. Nah, ini yang tadi juga, ini lebih banyak ke estimasinya ya. Untuk slope-nya, ini sebenarnya tidak perlu teman-teman pelajari lebih dalam, karena ini lebih banyak ke normalitasnya. Jadi ini di bawah lower 95% dan upper 95%. Jadi ini lebih banyak ke variabel-variabel yang lebih kompleks lagi ya. Jadi tadi kita hanya tahu, teman-teman hanya perlu tahu formulasinya saja, kemudian hubungan antara variabel X dan Y-nya, kemudian bagaimana mengetes antara variabel X dan Y-nya tadi. Nah, ini sebelum kita masuk ke geodanya, teman-teman ada beberapa yang istilah-istilah dulu ya. Jadi biar nggak bingung. Jadi ada beberapa rock contiguity. Jadi dulu saya pernah minggu kemarin saya jelaskan bahwa hubungan satu daerah dengan yang lain itu akan mempengaruhi daerah pusatnya, akan dipengaruhi daerah-daerah sekitarnya. Jadi kita lihat bahwa ada istilah dalam statistika itu rock contiguity sama queen contiguity. Jadi ketika rock contiguity-nya ini bersinggungan langsung secara sisinya. Jadi rock contiguity-nya unit A ini akan bersinggungan langsung secara sisi ya, bukan secara sisi. Jadi unit A berhubungan langsung dengan unit B3, B1, B2 dan B4. Ini secara sisi. Sedangkan untuk unit contiguity-nya ini dia bukan hanya sisi yang terdekatnya saja, tapi untuk yang terhubung seperti yang di sebelah kanan itu ada unit C1, C2, C3 dan C4 ini dia tidak berhubungan secara sisi, tapi dia berhubungan secara titik. Jadi hubungannya ini tidak secara langsung, tapi dia akan mempengaruhi, itu dipengaruhi dari daerah-daerah lain. Ini sekedar teman-teman tahu saja, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di geoda. Oke, teman-teman, mungkin di chatnya sudah saya masukkan tabel oh sorry, terhapus ya.
Ya, jadi untuk teman-teman bisa dibuka langsung. Jika yang sudah download Geoda, di chatnya sudah saya kasih link untuk G Drive-nya. Kita akan mengimplementasikan tadi yang saya statistik tadi ke data spasial analisis untuk dengan tools Geoda. Jadi teman-teman yang sudah install minggu kemarin mungkin bisa di-download data-datanya, data-data untuk kita praktekkan di data spasialnya. Sebentar, saya Oke, jadi di sini nanti ada folder untuk kuliah umumnya. Di sini teman-teman bisa download GeoPackage-nya yang DKI Jakarta sama data COVID untuk 22 Oktober. Kenapa saya lebih concern ke COVID? Karena ini yang lagi banyak penelitian yang digencarkan oleh seluruh peneliti-peneliti. Jadi biar teman-teman juga tahu bagaimana data spasial yang digunakan, data-data spasial itu digunakan dan dianalisis secara, maksud saya itu secara spasial itu bagaimana menganalisis data-data yang ada ke dalam data spasial. Jadi kalau teman-teman sudah download GeoCap DKI Jakartanya, itu merupakan peta. Jadi mungkin saya hapus dulu ya. Ya, jadi ketika teman-teman udah download, itu DKI Jakarta, GeoPackage-nya, sama data COVID-nya, itu berupa Excel. Nah, nanti dimasukin saja dahulu, seperti yang minggu kemarin. Jadi, teman-teman masuk... Ini aksesnya masih denied loh. Kayaknya belum di ini ya. Oh, sudah, Bu? Sudah ya? Sebentar. View detail. Oh iya. Maaf. Sebentar, Bu. Ya, ada kesalahan. Dicoba lagi di link yang baru saya kirimkan. Di situ ada ada 3 data di dalam folder kuliah umum. Di situ ada data COVID 22 Oktober 2020, kemudian yang tadi data COVID 22 Oktober 2020 itu berupa Excel, kemudian teman-teman juga harus download untuk petanya sendiri, yaitu DKI Jakarta, GeoPackage-nya, GPKG, yang file extend-nya GPKG ya. Ya, saya sudah ya, Bu? Atau gimana, Bu? Sudah terbuka? Bisa. Oke. Kita lanjut. Saya share screen dulu.
Oke, jadi untuk ini tampilan awal teman-teman ya. Ketika sudah dibuka, ntar saya tutup dulu. Nah, sini tampilan awal ketika buka geodanya, kita akan diminta lebih awalnya itu yaitu data petanya dulu. Kita akan langsung saja dropnya, ngedrop. Kemudian kita akan buka peta DKI Jakarta. Nah, di sini akan terbuka peta DKI Jakartanya sendiri dalam bentuk GIG package. Nanti di sini di bagian tabel ini teman-teman buka saja. Itu ada beberapa yang sudah saya list lah untuk kita merge seperti minggu kemarin juga. Caranya seperti sama minggu kemarin. Jadi data Excel-nya kita akan input. Data input kita masukkan semua data-data yang ada di Excel-nya itu sendiri. Nah, sekarang ini kita akan mencocokkan data Excel-nya itu dengan data yang sudah ada data tabelnya ini sendiri. Jadi jangan sampai Jakarta Barat itu akan mendapatkan data Jakarta Pusat seperti itu. Jadi kita harus merging-nya antara Jakarta Barat dengan Jakarta Barat juga. Jadi kita di sini bagian merge-nya ini kabupatennya kita select. Kemudian yang tadi kalau kita teman-teman buka data COVID-nya itu sendiri, itu ada bagian file field-nya itu nama kota. Itu Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan. Ini yang akan kita merge ke dalam kabupaten ke dalam petanya. Jadi kita akan memerge antara field kabupaten sama kota. Langsung di merge saja. Setelah successful dia akan langsung otomatis masuk ke data dalam tabelnya itu sendiri. Dia otomatis akan masuk. Ketika teman-teman ini kok ada dua, kota Jakarta sama kabupaten, teman-teman tinggal klik saja delete variable untuk kabupatennya. Jadi data yang sudah ada ini menggambarkan data-data yang ada di DKI Jakarta. Nah, kita lanjut untuk regresinya itu sendiri. Jadi kita terlebih dahulu kita akan mencari tahu bahwa bagaimana semua data-data ini valid untuk diregresikan. Jadi kita pertama itu kita akan melihat scatter plot-nya. Kita akan masukkan data yang kita uji, variabel Y-nya itu dalam hal ini saya terlebih dahulu variabel yang akan saya ujikan itu bagaimana besar pengaruh positif dari pasien itu sendiri, itu seberapa pengaruhnya terhadap ketika orang melakukan perjalanan, kemudian suspeknya, kemudian bagaimana variabel-variabel lainnya. Jadi di dalam tabel ini variabel positifnya ini itu merupakan variabel Y-nya, dan variabel yang lainnya ini merupakan variabel X-nya. Jadi saya akan menguji, ini sebenarnya ini asumsi dasar hipotesis saya awal saja ketika bagaimana menghubungkan antara yang positif, yang variabel positif ini sebagai Y, dan yang variabel lainnya ini sebagai variabel X-nya. Kita akan menguji variabel positifnya. Di sini teman-teman akan lihat bahwa variabel X-nya sudah dimasukkan, kemudian pelaku perjalanannya, kemudian suspeknya, bagaimana pengaruh terhadap suspeknya, kemudian perawatan di rumah sakitnya, sama kontak erat dengan suspek. Jadi sebelah kiri ini teman-teman akan lihat bahwa dari tabel sebelah kiri, teman-teman fokus ke bagian scatter plot yang sebelah kiri saja, bahwa
kenaikan Y-nya positif ini berbanding lurus secara linier terhadap kontak erat pasien, kemudian suspeknya sendiri, kemudian pelaku perjalanan. Jadi orang melakukan perjalanan keluar rumah, kemudian jadi 4 ini memenuhi syarat untuk kita lakukan regresi. Jadi setelah kita tahu bahwa ini sudah memenuhi syarat, bahwa kita akan melakukan pengujian secara regresinya. Nah, sebelum teman-teman masuk ke itu, kita akan masuk ke wake table-nya. Wake table ini seperti tadi yang saya jelaskan di awal, di akhir slide itu ada yang namanya contiguity, queen contiguity sama rock contiguity. Jadi yang saya masukkan dengan rock contiguity itu tadi ialah sisi. Sedangkan queen contiguity itu tidak hanya sisi, tetapi titik juga yang berhubungan langsung dengan data spasialnya. Jadi saya jelaskan lagi ya. Jadi seperti ini. Jakarta Pusat ini tidak berhubungan langsung dengan Kepulauan Seribu. Sedangkan dia ini berhubungan langsung secara sisi terhadap Jakarta sekitarnya. Jadi kita akan mencari tahu bahwa untuk wake-nya ini kita akan membuat wake-nya tadi kita create. Bentar teman-teman, saya ulangi lagi tadi. Kemudian saya masukkan. Oh, ini sudah masuk ya. Kemudian wake style-nya. Nah, ini tadi kita akan membuat untuk bagaimana hubungan antara satu spasial dengan spasial lainnya. Ini kita dengan variabel yang kita akan yaitu positif. Kotanya saja dulu, jadi kita akan melihat secara kita coba dengan data yang berbentuk data yang ini kita akan melihat variabel y-nya. Jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa kita akan melihat queen contiguity-nya. Jadi ini wake-nya. Jadi ini kita akan melihat bahwa kita akan membuat suatu hubungan dulu antar satu daerah dengan yang lainnya. Kita langsung pilih saja queen contiguity, kemudian create, simpan dengan nama terserah teman-teman saja. Di sini bisa saya tulis wake spasial analisis. Oke, setelah selesai dibuat, kita akan lihat di sini connectivity grafiknya.
Oh. Nah, di sini teman-teman akan lihat connectivity spasialnya secara sini saya besarkan dulu ya. Nah, sini ada connectivity spasialnya, jadi antara spasial 1 dia akan terhubung secara langsung antar spasialnya. Ini wake spasialnya kita sudah buat. Kemudian kita akan lanjut ke data regresinya. Jadi tahapan-tahapan ini harus teman buat dulu untuk jadi biar ada konektivitas antara spasial 1 dengan spasial lainnya. Jadi setelah kita teman-teman sudah buat konektivitas antara satu spasial dengan spasial lainnya, teman-teman akan masuk ke tools untuk yang bagian kanan itu regresi. Kita masukkan saja ini dependent variable. Jadi kita akan menguji bahwa kenaikan positif corona itu dipengaruhi apa saja dari data yang ada. Jadi seperti tadi yang saya sudah uji di scatter plot, itu tadi pelaku perjalanan, kemudian kontak erat dengan suspek, kemudian perawatan di rumah sakit. Kita masukkan saja sih. Sebenarnya kita akan menguji bahwa bagaimana variabel-variabel ini akan mempengaruhi kenaikan positif dari corona itu sendiri. Kita masukkan saja ini suspek. Ini sebenarnya tadi saya sudah buat. Yang di sini setelah teman-teman masukkan untuk ini positif ini adalah variabel Y-nya dan ini variabel X-nya. Kita akan menguji seberapa besar variabel X-nya ini mempengaruhi kenaikan jumlah positif coronanya. Nah, ini tadi kita sudah buat untuk konektivitas antar spasialnya, kita diklik saja wake file-nya. Nah, sebelum masuk ke spasial lebih lanjut, kita akan merunning spasialnya ini secara klasik saja dulu. Nah, di sini seperti yang tadi teman-teman di paparan awal, di sini ada beberapa hasil yang telah ditunjukkan, yang telah dihitung oleh secara geoda. Nah, ini sebenarnya teman-teman jika perhatikan presentasi awal saya, jadi kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana normalitas dari untuk probabilitas normalitas dari data ini sendiri. Jadi kita lihat pada bagian regresi diagnostik bawahnya, ini probabilitasnya ini sekitar 0,3436, sekitar 36%. Ini juga cukup tinggi ya teman-teman, karena probabilitas itu harus lebih rendah ya. Jadi saya tidak membuat hipotesis secara variabelnya, tapi saya ini hanya mengambil data yang ada saja. Mungkin teman-teman dalam pengambilan data mungkin harus lebih spesifik, variabel-variabel saja, apa saja yang akan dimasukkan ke dalam data spasial. Nah, ini probabilitasnya sudah kita uji. Nah, paling bawah ini kita lihat bahwa lebih banyak ke kita ini spasial ini lebih banyak ke spatial error atau spatial lag. Jadi gini teman-teman. Jadi untuk spasial itu ada dua pengujian spasialnya. Itu ada spatial error dan spatial lag. Nah, spatial error ini kita dapat dari Moran's Index-nya sendiri. Nah, di sini Moran's Index-nya itu seperti tadi yang saya jelaskan bahwa ketika Moran's Index-nya ini naik menjadi mendekati 1, dia maka pengujian ini signifikan. Jadi ketika jadi ini kan tadi saya uji dengan secara klasik. Jadi nanti setelah teman-teman tahu di sini lebih cenderung ke arah mana. Jadi Lagrange multipliernya ini dia ke error, kemudian error. Jadi kita setelah mengetahui bahwa data-data yang ini menunjukkan bahwa spasialnya itu lebih banyak ke spatial errornya. Jadi nanti teman-teman akan
akan balik lagi ke awal nanti akan ada pilihan untuk spatial error seperti di sini. Jadi saya lanjut dulu yang tadi untuk masih running untuk klasiknya sendiri. Nah, di sini juga teman-teman akan lihat bahwa bagaimana pengaruh dari variabel dependent variabel yang ini positif itu seberapa pengaruh terhadap seberapa pengaruh terhadap variabel lainnya. Jadi ketika tidak ada pengaruh terhadap variabel x-nya ini, kita akan menghilangkan satu persatu gitu. Kita akan menghilangkan satu persatu variabel yang tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap kenaikan positifnya. Nah, di sini kita lihat bahwa beberapa terjadi kegagalan galat ya. Jadi di sini dilihat bahwa probability-nya ini semuanya acak. Jadi ketika kontak eratnya ini mungkin lebih signifikan. Jadi mungkin kita akan hapus, yaitu isolasi di rumah, kemudian selesai isolasinya, kemudian dua itu saja dulu kita hilangkan ya. Jadi selesai isolasinya kita hilangkan dahulu sama isolasi di rumah. Kemudian kita akan mengecek kembali bahwa variabel-variabel mana saja yang akan lebih pengaruh. Jadi setelah kita hilangkan tadi, maka probability-nya akan berubah, teman-teman. Jadi ketika variabel dependennya positif yang kita akan cari tahu apa saja variabel-variabel yang mempengaruhi kenaikan positif ini, maka kita akan lihat bahwa signifikansinya itu berada pada, jadi kita lihat di probability-nya, teman-teman. Jadi probability yang paling kanan untuk tabel variabel ini di bagian kanan ini untuk pelaku perjalanan ini 19,7% probability-nya, sedangkan perawatan rumah sakit ini sebesar 19,2%. Jadi teman-teman, jika hubungan yang paling erat terhadap kenaikan positif itu ditunjukkan dalam probability-nya. Semakin kecil probability-nya ini, maka akan menunjukkan kenaikan signifikan terhadap kenaikan positif. Jadi yang kita ambil di sini adalah kontak erat. Nah, kontak eratnya ini dengan probability-nya 0,00499. Jadi kenaikan positif itu sendiri akan dipengaruhi dengan variabel terikatnya, yaitu berupa kontak erat. Nah, jadi ketika kontak erat ini semakin naik antara satu pasien yang tersuspek atau yang masyarakat, maka kenaikan positifnya ini akan semakin meningkat. Itulah kenapa di Indonesia untuk pengambilan kebijakan itu kita harus melihat berapa statistik. Jadi ini hanya untuk yang saya masukkan ini data statistik untuk per 22 Oktober. Jadi ketika kita mengumpulkan data sebanyak 1 bulan atau berapa minggu, kita akan melihat bahwa variabel-variabel mana saja yang akan mempengaruhi kenaikan positif itu sendiri. Jadi di sini teman-teman lihat bahwa tadi juga R-square-nya itu ketika dia mendekati 1, dia maka akan semakin baik. Jadi di sini teman-teman akan lihat di bawah tabel hasil regresinya ini sebesar 99%. Jadi ini menunjukkan bahwa variabel ini yang sangat mempengaruhi terhadap kenaikan positif. Jadi ketika teman-teman sudah tahu bahwa ini variabel-variabel yang ditentukan, maka kita akan melakukan lebih spesifik lagi itu ke spatial error-nya. Teman-teman keluar, kemudian masuk ke spatial error, kemudian di run lagi. Nah, di sini lebih spesifik lagi, teman-teman. Jadi, teman-teman akan melihat bahwa probability terhadap uji spatial error-nya.
Jadi tadi setelah disarankan untuk menggunakan spatial error dari tadi yang klasik, maka kita jalankan untuk spatial error untuk spatial errornya. Jadi ketika teman-teman sudah melihat ini, jadi kalau teman-teman ingin memasukkan data ini ke penulisan, tinggal teman-teman jadikan teksnya saja atau simpan di mana, kemudian masukkan ke jurnal ilmiah. Nanti di sini akan teman-teman akan lebih menjelaskan bahwa bagaimana pengaruh probabilitas, kemudian uji R-square-nya di sini, teman-teman. Nah, sama ini tadi sudah saya jelaskan juga bahwa ini probability-nya saja. Nah, ini lambda ini merupakan kenapa muncul, sedangkan yang tadi tidak muncul gitu, teman-teman. Jadi, untuk lambda itu sendiri itu residual dari konstanta regresi ini sendiri. Jadi, ini merupakan yang hasil yang ketika spatial error dijalankan dia akan muncul gitu. Nah, ini teman-teman bisa langsung ketika teman-teman ada menggunakan regresi, teman-teman bisa copy atau bisa teman-teman langsung copy saja untuk dimasukkan ke penelitiannya. Jadi teman-teman setelah kita tahu hasilnya seperti itu ini berfungsi untuk apa sih, teman-teman? Jadi ketika regresi ini kita lebih besar, lebih banyak hanya ingin mengetahui sebab akibat. Jadi teman-teman akan mencari tahu seberapa besar variabel-variabel yang ada, variabel-variabel yang bebasnya terhadap variabel terikat. Jadi teman-teman akan menjelaskan lebih detail lagi untuk signifikansi antara variabel satu dengan variabel lainnya. Jadi di sini setelah diketahui, maka sebentar. Kontak erat, ke perjalanan, spatial error. Nah ini juga kita bisa buat ke dalam scatter plot ya. Jadi kita akan menguji tadi yang saya bilang, kita akan melihat Moraes indeksnya secara untuk melihat Moraes indeksnya ya. Jadi tadi kita masukkan saja ke variabel positifnya. So, kita akan melihat bahwa bagaimana hubungan antara variabel antar, lebih spesifik lagi teman-teman. Jadi tadi kan kita sudah tahu bahwa kenaikan positif itu akan dipengaruhi lebih besar di kontak erat ya. Itu variabel yang paling sangat berpengaruh. Jadi di sini kita akan melihat bahwa sorry teman-teman.
kita akan lihat bagaimana persebarannya itu sendiri. Secara normalitas data yang ada itu bagaimana bisa mempersiapkan, sorry, ini 99. Jadi nah sini teman-teman, jadi kita lihat untuk data-data yang ada itu sendiri, kita sudah lihat bahwa ada beberapa kotak. Jadi di sini untuk Moraes indeksnya, untuk lebih spesifik antara kontak erat dengan positif itu sendiri itu sebesar 0,2. Kenapa lebih rendah? Karena ini tidak dimasukkan untuk variabel-variabel lainnya ya. Jadi kalau ketika teman-teman ingin tahu data mana saja yang ada jadi ini ada 4 diagram. Ini diagram high. Jadi teman-teman bisa lihat referensinya sebentar. Saya bisa lihat diagram itu di sini. Sebentar teman-teman. Ini bisa dilihat di ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa dengan Moraes scatter plot ini kita akan melihat bahwa daerah-daerah mana saja yang menunjukkan dengan kontak erat yang tadi yang saya bilang bahwa kontak erat dengan positif. Jadi kita akan menguji bahwa kita akan melihat di daerah mana saja dengan kuadran 1. Jadi kuadran 1 ini yaitu dengan kuadran yang high menunjukkan bahwa nilainya itu tinggi. Kemudian kuadran 2 itu low high. Jadi antara variabel y dan x-nya itu y-nya low, hanya high, x-nya high. Jadi kemudian yang ke kuadran 3 itu low, yang terakhir itu high low di kuadran 4. Jadi kita akan mencari tahu untuk mana saja yang daerah mana saja yang akan kontak erat yang kontak erat yang tinggi itu akan menimbulkan positif yang kenaikan positif. Jadi di sini seperti peta ini kita lihat bahwa ada beberapa pembagian itu untuk high-nya sendiri diwarnai warna ini. Jadi ini kita akan cari tahu bahwa di mana saja kita akan membagi spasial. Jadi kita akan membagi beberapa kriteria. Seperti yang kita langsung masuk ke geoda. Jadi teman-teman ketika buka Moraes indeksnya ini ketika buka maps-nya di sini teman-teman. Jadi teman-teman akan lihat bahwa daerah mana saja yang masuk di kuadran 1. Jadi teman-teman akan terseleksi. Di tabelnya juga akan terseleksi bahwa data yang masuk di kuadran 1 itu yaitu Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur. Ini kita akan berubah warnanya, teman-teman. 3 ini tadi. Ini kita akan rubah warnanya. Oh, sorry.
kita harus membaginya terlebih dahulu, teman-teman. Jadi kita akan membaginya ke dalam 4. Jadi kita akan membagi kuadran tabelnya itu ke dalam 4. Jadi kita akan membaginya dulu berdasarkan variabel positifnya. Nah, gini teman-teman. Jadi tadi sudah setelah masuk dari Moran scatter plotnya tadi, ini teman-teman. Nah, kita akan menseleksi data yang ada sesuai pengaruh kontak erat terhadap positif. Jadi ini kita akan rubah. Sorry teman-teman, ini kita harus rubah berdasarkan kontak erat. Nah, di sini kita akan lihat bahwa pengaruhnya itu di bagian mana saja untuk daerah ini. Sorry. Oh, ini secara pembagiannya saja ya. Nah, jadi gini teman-teman. Jadi untuk mengetahuinya saja, kita akan lihat secara mapnya saya. Jadi di sini kita akan membaginya secara natural logarithm. Sebentar. Ya, jadi teman-teman gini aja ya teman-teman. Jadi di sini kita hanya dapat mengetahui tabel-tabelnya ini secara ketika kita menjalankan Beveridge-Moran Index-nya itu sendiri, kita akan melihat daerah-daerah mana saja yang akan terpengaruh. Jadi ketika kita klik untuk kuadran 1 itu daerah mana saja. Nah, jadi di sini ditunjukkan dalam tabel itu yang masuk dalam kuadran 1 itu sendiri itu ada di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur. Nanti mungkin ini teman-teman bisa merubah warnanya nanti next saya jelaskan lagi. Nah, untuk kuadran 2-nya itu sendiri itu ada di Jakarta Selatan. Kuadran 2 ini. Kemudian kuadran 3-nya itu teman-teman tinggal select aja. Kalau masih ada data yang itu di daerah Jakarta Utara. Nah, ini Jakarta Utara. Itu yang berada di kuadran 3. Sedangkan untuk di kuadran 1-nya itu tidak memiliki yang lebih. Jadi untuk yang lebih spesifik kita akan melihat bahwa data-data yang tinggi itu berada di sebaran daerah mana saja, yaitu di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat. Ini bagaimana kita mengimplementasikan atau menjelaskan terhadap tadi variabel Y, variabel X terhadap Y itu sendiri, yaitu variabel kontak erat terhadap kenaikan positif itu sendiri.
Jadi di sini teman-teman akan lihat bahwa daerah-daerah mana saja yang berpengaruh terhadap kenaikannya. Jadi di sini teman-teman akan lihat ini positif ya teman-teman ya. Jadi ini kuadran high-nya ini ada di sini di kuadran 1. Pengamatannya itu di kuadran 1. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga bisa coba nanti untuk regresinya itu sendiri. Tadi lebih banyak di sini. Jadi sebelum untuk melakukan regresi bergandanya, teman-teman harus tahu juga harus mengkonektivitasnya tadi dengan wave file-nya tadi. Jadi kita akan teman-teman akan tahu bahwa bagaimana hubungan dari variabel x-nya y-nya itu akan dipengaruhi oleh variabel apa saja. Ya, oke. Ya, jadi begitu teman-teman ya. Jadi kenapa lebih kompleks data regresi itu sendiri? Pertama, data-data yang akan kita tampilkan itu harus mempunyai kedekatan atau saling berpengaruh sebab akibat. Kenapa kita harus mencari data-data yang saling terhubung? Karena kita akan mencari tahu bahwa seperti kenaikan positif tadi itu sangat dipengaruhi oleh apa saja. Nah, kenapa saat ini juga pemerintah menganjurkan untuk social distancing? Karena ini merupakan data yang valid, data yang sesuai saintifik. Kita akan mengetahui kontak erat itu sangat berpengaruh terhadap ini data untuk 1 hari saja ya teman-teman yang saya ambil untuk pada 22 Oktober itu untuk 1 hari saja. Jadi ketika kita tampilkan untuk sebulan atau lebih dari sebulan, kita akan mengetahui bahwa variabel-variabel mana saja itu yang akan mempengaruhi kenaikan positif di positif corona. Jadi teman-teman bisa mengeksplorasi lagi variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi yang variabel terikatnya dan variabel yang dipengaruhinya itu sendiri. Seperti itu sih. Oke. Oke, teman-teman, dari penjelasan Pak Dava tadi, apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang masih kurang jelas? Bu Ai, apa ada yang ingin ditanyakan, Bu? Kalau saya sebenarnya tertarik banget, cuma sayang saya kok tiap download softwarenya itu ketika mau diklik tuh kayak nggak respon itu. Kamu diinstal ya. Itu udah berkali-kali saya download ya. Saya kira karena mungkin saya salah downloadnya belum selesai kan. Habis itu download lagi. Ternyata ketika mau diinstal baru diklik aja dia nggak respon. Jadi nggak ada apapun yang terjadi. Itu kenapa kira-kira ya? Coba ya. Mungkin saya bisa share screen ya. Share screen. Jadi sini, Bu Ai. Jadi Ibu mungkin bisa masuk ke browsernya ya. Geoda. Di variabel downloadnya saja. Ya di sini Bu, di download for Windows-nya sudah di download. Nanti Ibu pilih sesuai dengan Windows-nya Ibu ya.
Jadi kalau Kayaknya di saya 64 ya. ya Cuma 64, kok nggak mau dia, terus saya coba lagi yang 32. kalau Sama 64 juga nggak mau juga. kalau 64 khusus 64 kayaknya Bu. Ibu, ini oh di bawah Bu. Jadi Ibu coba download untuk yang Windows. Ibu Windows berapa Bu? Windows 10. Windows 10. Coba di yang bawah deh Bu untuk Geoda 1 titik. Yang ini kali ya Bu. Jadi cari versi yang agak rendah ya. Iya. Kalau misalkan pembaruannya Ibunya bisa download kali ya di bagian bawah sih Bu. Coba Ibu download yang ke 1.12 Bu, yang 129. Iya. Yang ini. Nanti setelah di-download sih gagalnya itu setelah diinstal ya Bu. Enggak, belum diinstal, malah baru diklik aja, baru diklik mau diinstal, Oh, itu gitu. enggak terjadi apapun, jadi enggak ada reaksi di isinya apa namanya, filenya itu ya diem. Padahal udah saya klik berkali-kali juga tetap diem. Ini Nah, mungkin kalau nggak bisa kalau harus yang paling rendah kali ya. Bisa nggak? Fania bisa nggak, Mas? Saya kemarin bisa, Pak. Sekali download itu. langsung bisa. Langsung Iya. install ya, bisa. Bisa, Bu. Padahal saya nggak punya antivirus juga. Nah, apa ya? Iya, paling antivirusnya. Atau coba dengan apa namanya, di habis download untuk installnya. Coba di share screen ya, saya share screen ya, ini udah selesai. Boleh Bu. Ini malah nggak bisa dibuka. Lagi loading ya Bu. File ini ya aneh, tiba-tiba loading. Itu kayaknya sudah ada yang dibuka. Bukan, ini task manager, ini loading nggak bisa kayaknya. Explorer-nya lagi ada masalah kayaknya. Nanti saya coba aja, berarti tipsnya gitu ya, cari yang rendah-rendah dulu ya. Mungkin laptopnya nggak kuat kali ya. Dan menarik. Sebenarnya menarik itu pakai apa namanya, Geoda itu ya. Kalau kita lihat jurnal Scopus itu isinya matriksnya kayak gitu semua ya. Iya. Saya kemarin sempat cari-cari di Excel di mana kira-kira bisa nampilin matrik yang menarik, yang layak publish di Scopus gitu ya.
Ternyata nggak ada di Excel itu kan grafiknya kan standar ya. Terus mungkin ada juga ya bisa regresi juga, bisa ANOVA juga, cuma tampilannya itu loh kayak nggak terlalu meyakinkan kalau pakai Excel ya, padahal mungkin Iya. cara analisisnya sama kali ya. Lebih menarik Geoda, jadi bakalan saya pakai nih. Saya lagi neliti, kayaknya bakal pakai itu. Cuma karena nggak berhasil install, jadinya nggak bisa dicobain. Mungkin nanti kalau misalnya kita punya penelitian, join aja kali ya sama Dava ya buat analisisnya. Nanti kita masukin jadi penulis keberapa gitu ya. Boleh, Bu. Karena terus terang ketika bisa pun, saya kemarin pakai GMP ya. Nah, ketika bisa pun kita masukkan, kita analisis, pas bacanya itu bingung juga ya. Ini cara bacanya gimana? Ini jadinya kita bisa analisis, nggak bisa baca juga susah juga ya dijadiin paper gitu. Jadi memang harus orang yang ngerti statistik kali ya. Kita kan arsitek ya nggak terlalu interest lah sama yang berbau-bau statistik ya. Padahal sebenarnya kita butuh kan kalau kita bikin penelitian ya pasti harus dianalisis ya. Salah satu cara menganalisisnya ya pakai software statistik ya. Iya. Nah, ini yang lain gimana nih yang S2? Apakah ada komentar? Sepertinya kalau yang di S2 magister teknik ini sepertinya udah terbiasa sih. Makanya nggak terlalu pusing kali ya. Kalau saya ngelihatnya udah ngungung. Nggak tahu Pania, gimana Pania? juga Bu. Jadi kita punya data tapi nggak bisa nganalisis juga agak-agak ini ya. Layak publish lah. Ini saya lihat ada dari UPI ya, kayaknya ini adik tingkat saya deh. Lina Hazmi ya, apa kabar Lina? Halo. Baik, Teh. Masih di Malaysia ya? Di mana? Di Malaysia apa di Brunei? Iya, di Malaysia sekarang. S2 juga atau S3? Mau S2. S2, mudah-mudahan ya. Nanti kita penelitian bareng. Nih, lain aja. Ini semuanya, Bu, jadi S2 semuanya atau memang Ini Fatur S1 baru masuk, Miranda S1, Sonia S1, Ayu S1, Febri S1. Jadi campur lah kita. Ada yang S1, ada yang sudah lulus S1, ada yang lagi S2, dan saya sudah lulus S2, baru mau S3 kalau lulus. Oke. Ya, yang makasih. lain ada komentar? Untuk ya. Di sini ada backsound ya, karena lagi ada yang asisten. backsound. Muhammad siapa tuh? Muhammad Bas ya. Gimana yang S2, ada yang mau menambahkan? Mungkin ada yang sudah pengalaman. Mungkin bisa join video kali ya, jadi kayaknya yang kelihatan hanya 3 orang. Kayak bicara sama sama tembok. Makanya saya sekarang setiap ada Zoom meeting ini diusahakan sih dibuka video ya. Iya. Kecuali kalau lagi
nggak fokus ya. Baru tak tutup. Karena pengalaman juga saya ngajar itu yang ngelihat tulisan nama mahasiswanya. Jadi terasa bicara sendiri aja. Tapi kalau mahasiswa memang kita tidak terlalu menuntut, karena katanya kalau kita buka video kita itu kuotanya akan cepat habis katanya. Lebih banyak. Oh, iya. Kalau saya kan pakainya wifi, jadi mungkin nggak terlalu kerasa kali ya. Tapi kalau yang pakai kuota katanya kalau buka video itu bisa boros lah kuota. Jadi harap maklum aja buat mahasiswa ya. Oke, mungkin Dava pernah penelitian apa aja tuh yang pakai geoda? Jadi Tesisnya pakai geoda enggak? Saya tesisnya malah ke kelembagaan sih, Bu. Jadi untuk analisis spasialnya itu hanya di kuliah-kuliah sebelumnya sih. Jadi kalau saya kemarin kan penelitian tentang kelembagaan pengadaan tanah di Citarum. Jadi saya kemarin berangkat dari permasalahan teknis di lapangan. Kenapa untuk penghijauan di daerah Sungai Citarum itu lambat gitu. Jadi saya meneliti apakah yang menjadi penyebabnya. Jadi saya meneliti secara kelembagaan. Jadi saya beberapa dinas saya jadikan sampel. Enggak, jadi dinas-dinas yang berhubungan saya. Jadi dinas BPN Jawa Barat, kemudian Bapeda, kemudian apalagi ya, dinas lingkungan hidup, karena di situ berhubung dengan sungai ya, Bu. Jadi di situ saya ada beberapa dinas yang saya jadikan sampel objek penelitian. Jadi setelah dicari tahu kelembagaan pengadaan tanah, jadi pengaruhnya itu terhadap lebih banyak ke jadi dinas ada beberapa tupoksi sama kelembagaannya itu sendiri belum jelas alur dananya. Jadi ketika pelepasan tanah yang dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah itu terhalang oleh beberapa tupoksi. Jadi di situ sih yang lebih banyak. Kalau untuk spasial ini saya kemarin untuk tahun 2018 saya menggunakan di studio gabungan ya, Bu, dengan pemerintah Kota Bandar Lampung. Itu kita merencanakan studio ITB dengan Pemkot Kota Bandar Lampung. Kemarin dijamu juga sama wali kotanya, tim kita ke sana. Jadi kita melakukan studio kolaps dengan pemerintah kota. Jadi kita membuat rencana tata ruang dan wilayah untuk Kota Bandar Lampung di tahun 2017. Kita menggunakan semua. Jadi ada dari transportasinya, kemudian analisis spasialnya yang lebih lengkap itu sudah kita buat dalam laporan sih untuk dijadikan rencana tata ruang dan wilayah di Kota Bandar Lampung. Oke, menarik ya. Nanti kita join ini research. Kalau saya belum pernah neliti tentang ini sih spasial ya. Jadi tapi saya beberapa kali memang dapat proyek rencana tata ruang daerah, rencana tata ruang bangunan dan lingkungan. Cuma ya karena pakai softwarenya yang ica-ica gitu, nggak yang spesifik khusus untuk spasial, jadinya ya hasilnya kurang maksimal lah. Saya aja nggak puas yang mengerjakannya, nggak tahu yang ngasih kerjaan puas apa enggak. Oh ya, kemarin itu ketika
penelitian tentang Citarum. Citarum itu kan memang udah cukup lama ya, isu yang udah cukup lama. Iya, Bu. Pas saya kuliah di Unpad juga ketika membahas Citarum itu dia udah mulai ada apa namanya lintas sektoral gitulah, ada satu badan yang mengelola Citarum itu dari berbagai instansi itu kalau nggak salah ya. Terus ketuanya itu kalau nggak salah dosen saya sih waktu itu ya, karena kita emang fokus ke lebih ke apa namanya gimana caranya supaya Bandung ini nggak banjir terus kan, salah satu masalahnya ya karena ada Citarum itu kan, Citarumnya. Jadi apa yang terjadi di hilir itu sebenarnya pangkal masalahnya itu kan di hulu ya. Iya. Citarum itu satu-satunya sungai yang dia melewati dari hulu ke hilir itu melewati Bandung gitu kan ya. Hampir sebagian besar Bandung itu dilewati Citarum. Jadi, agak sedikit mendengar sih, tapi emang saya nggak pernah ikut penelitian itu karena memang saya meskipun kuliah di lingkungan tapi jiwa saya arsitektur, jadi apa namanya apapun yang saya teliti kalau bisa sih yang masih berhubungan erat dengan arsitektur ya, makanya tesis saya tentang green building. Jadi apa namanya saya orang lingkungan yang membelot gitu. Kalau gelar saya bukan MIL itu saya kayaknya nggak akan ketahuan kalau saya lulusan ilmu lingkungan gitu. Oke. Mungkin yang lain ada yang mau komentar? Ini yang S1 gimana nih? Yang lagi S1. Fatur, gimana Fatur? Nanti kalau kamu menguasai, saya hire jadi asisten researcher. Gimana? Kalau saya terus terang ya, kalau misalkan saya workshop tentang software yang ya dikatakan baru ya bagi saya itu agak sulit mencernanya karena mungkin faktor juga kali ya. Jadi makanya kalau bisa nih mahasiswa yang di sini malah lebih jago dari saya, nanti saya yang minta tolong buat menganalisisnya. Kalau saya terus terang agak-agak lemot lah ya karena udah usia juga, udah banyak pikiran juga kali ya. Ibu rumah tangga gitu. Yang dipikirinnya ya nggak jauh-jauh dari keluarga ya, meskipun ya mungkin sebagai dosen juga tapi tetap aja apa urusan keluarga itu kayaknya lebih mendominasi di pikirannya. Makanya kalau workshop kayak gini tuh ya gitulah agak-agak loadingnya gitu. Lama. Oke, mungkin ada yang mau ini Miranda, gimana Miranda? Miranda ini dulu pernah melakukan student exchange ke Jepang ya. Mungkin Miranda bisa sharing software ini pernah dipakai nggak di Jepang? Belum sih Bu, di sana kebanyakan kayak pakainya, saya cuma belajar pakai ArcGIS ya Bu, ArcGIS. ArcGIS. Oh, ArcGIS. Ya. Oke. Iya, Bu. Oh iya, Miranda juga sekarang lagi penelitian dengan saya, tapi memang saya nggak terlalu ke spasial sih, saya ke thermal ya, thermal comfort. Saya lagi neliti ongoing to Scopus. Targetnya Scopus. Semangat Bu, Scopus. Karena sekarang kalau mau ngajuin jabatan dosen, itu saya kan sekarang lektor, jadi kalau mau ke lektor kepala, ya harus punya Scopus. Kalau nggak punya, nggak bisa naik-naik. Jadi tuntutan, mau nggak mau. Oke. Yang lain gimana nih? Apakah masih ada? Ya mungkin Nggak dimanfaatkan ya, kita punya narasumber yang sudah berbaik hati, sebaiknya dimanfaatkan sebagus ini apa namanya, sebaik-baiknya ya.
Nggak ada kayaknya. Ya. Ada tambahan silahkan. Ya, mungkin hanya sharing aja sih, Bu. Jadi teman-teman juga kalau misalkan menggunakan software ini, saya juga masih belajar. Jadi ya mohon dimaafkan ketika ada kesalahan atau sebenarnya di planologi juga sebenarnya ini bukan hanya salah satu-satunya tools yang bisa digunakan sih. Ada beberapa tools lain yang lain. Tapi menurut saya tools ini yang paling simpel dari semuanya. Jadi bisa kita pelajari ya kalau kita Bisa. mau ya. Bisa. Buktinya Dava bisa, tapi mungkin kita perlu kerja lebih keras ya. Saya terutama ya. Kalau yang masih muda-muda kayaknya ini mudah saja mempelajari software yang baru. Tapi insya Allah nanti kalau misalnya kita punya pertanyaan, kalaupun workshop ini sudah selesai, mohon ini ya bantuannya ya untuk dijawab atau dicarikan solusi. Kalau bisa sih kita join research sih, lebih menguntungkan, sama-sama menguntungkan ya. Boleh Bu. Saya mah. Ada rencana S3? Ayo kita S3 bareng. S3-nya lagi sementara jalan sih, Bu. Oh, di mana? Di ITB juga, Bu. Wah, pecinta ITB ini. Kalau saya nggak berani. Soalnya 3 teman saya dan 3-3-nya dosen itu di DO dari ITB. Jadi 3 teman saya itu 3-3-nya dosen ITB, dulu satu kantor sama saya. Dia ketiganya itu di DO dari ITB karena udah lebih dari 5 tahun. Jadi nggak lulus di DO sama temennya sendiri. Akhirnya pada kuliah ke Jepang dalam waktu 3 tahun lulus. Jadi sepertinya ITB itu lebih sulit dari Jepang. Makanya saya nggak berani masuk ITB. Meskipun sekarang beasiswa luar negeri itu agak susah ya. Jadi yang banyak sekarang kesempatan beasiswa dalam negeri kayaknya pemerintah itu lebih ini ya. Kalau Dava pakai beasiswa orang tua atau beasiswa pemerintah? Beasiswa dari pribadi, Bu. Oh, pribadi. Udah bisa nyari uang sendiri ya. Oke deh, mudah-mudahan studinya lancar ya. Kalau misalnya mendapatkan pengalaman kuliah S3 di ITB itu mudah, bisa sharing ke saya. Sama, Bu. Jadi semuanya untuk semua perkuliahan sih sama aja sih sebenarnya. Tergantung kitanya juga. Kalau misalnya kita bisa menguasai, maksudnya kita mengikut alurnya juga. Kayak di dosen dari UBL juga kemarin Bu Maria, kemudian Pak siapa ya yang dari Pak Marzuki ya? Iya, Pak Marzuki itu S3 juga di ITB kemarin dan sudah lulus. 4 tahun belum pada lulus. Sudah lulus kayaknya ya, Bu. Dari 2000. Kemarin ketemu belum lulus sudah 4 tahun. Oh, belum lulus. Oh, iya oke. Kemarin saya ketemu sama ya itu Pak Marzuki sama Bu Maria ya. Bu Maria, iya Bu Maria. Belum lulus katanya masih proposal. Waduh, udah 4 tahun masih proposal. Aduh, saya ikut deg-degan juga. Ngelihat di sini ada yang ke Jepang, terus berangkatnya terakhir lebih dulu mereka masuk ITB udah lulus duluan yang ke Jepang. Yang di ITB belum lulus. Iya, itu di Jepang itu sebenarnya program seperti apa, Bu? Mungkin si Mbak Miranda. Saya sih kalau zaman-zaman dulu sih kayaknya belum. Sih, dulu. Oh, oke. Yang benar-benar kuliah di sana, dari alumni kita mungkin ada ya, Bu? Belum ada kayaknya yang S2 ya. Baru student exchange sih 6 bulan kalau yang S2. Oh iya.
Mudah-mudahan nanti Miranda. Kita Scopus dulu, nanti bergaining positionnya lebih besar kalau kita punya Scopus ya, nyari beasiswa. Karena saya lihat di Malaysia juga banyak beasiswa ya, mungkin bisa ini nanti kita tanya Lina nih. Kalau di Malaysia itu banyak beasiswa, tapi dia emang syaratnya mudah secara akademik, tapi memang publikasinya minimal Scopus 2, Q3. Jadi sebenarnya beasiswa itu memang banyak kalau kita punya kualitas ya. Karena saya kalau ngandelin kantong sendiri, kayaknya nggak bisa ya. Jadi harus ngandelin beasiswa. Tuh. Oke. Oke. Nggak ada pertanyaan, kayaknya udah jam 3 lebih ya. Kita Iya, Bu. jadwalnya sampai 2:30 nih, sudah menghabiskan waktu dapat. Oke, silahkan Fania kalau mau ditutup. Baik, karena sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, sepertinya sudah cukup. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih juga kepada Pak Dava yang sudah memberikan materi kepada kita. Semoga kita sehat selalu ya. Iya. Kita foto dulu, ada yang mau dibuka nggak? Yang lainnya bisa mungkin biar kenal wajahnya. Nanti kita ketemu di mana gitu, bisa sapa, saling sapa. Nggak ada? Oke deh. Profile nggak mau memperlihatkan. Profile semua ya. Takut viral. Oke Mungkin deh. bisa keluar kali ya dari. Oke deh, kita berarti berempat aja nih yang kelihatan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Dava, sampai bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.